Halo teman-teman HMTI, kembali lagi sama kita di Castri, Podcast Industri. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa dengan beribu-ribu pengalaman berorganisasinya, yaitu Arya Kamal ya. Sebelum lebih jauh membahas ke organisasi yang akan kita bahas ke depannya, boleh gak Nabil minta buat AA perkenalkan diri AA lebih singkat kepada teman-teman yang nonton? Boleh, boleh. Oke, halo semuanya. Saya Muhammad Reza Kamal, Teknik Industri 2015. Eh, Tadi beribu-ribu berlebihan sih, sedikit pernah berpengalaman di organisasi di Himpunan Teknik Industri. Nanti kita bahas juga semuanya teh ya. Perkenalannya mungkin biar penasaran, nanti tonton terus sampai akhir. Supaya pada stay tune terus ya sampai akhir. Oke, dari yang tadi aku sebutin beribu-ribu yang menurut itu berlebihan ya, terlalu hiperbola mungkin dari akunya. Pengalaman berorganisasi AA di HMT itu pernah menjabat apa aja? Pernah menjabat yang pertama di teknik industri, pas jadi maba itu di humas eksternal. Jadi waktu itu langsung berhubungan dengan Ikatan Mahasiswa Teknik Industri Indonesia Zona Jawa Barat. Sering main keluar juga ya. Jalan-jalan se-Jawa Barat. Sampai kita waktu itu kenal sama teman-teman teknik industri Jawa Tengah, Jawa Timur, bla bla bla, sampai Sulawesi waktu pernah main ke sini juga dari sana. Nah, selanjutnya setelah di humas eksternal, di humas internal di tingkat 2, terus di tingkat 3 jadi masuk ketua himpunan, selanjutnya ketua BM di tingkat akhir. Tadi AA sebutkan sempat jadi ketua himpunan ya. Nah, kira-kira apa sih yang melatar belakangi AA sampai AA bisa kepikiran mau nih jadi ketua himpunan di Himpunan Mahasiswa Teknik Industri? Yang pertama waktu itu organisasi teknik industri tidak banyak yang ingin jadi pemimpin. Ya. Nah, dulu diskusi dengan satu angkatan bahwa teknik industri ini sebetulnya manajerial, leader gitu. Nah, kita jadi pemimpin. Iya kan. Jadi hasil diskusi dengan kawan-kawan, akhirnya Raja sendiri bisa menyimpulkan bahwa himpunan ini bisa jadikan kita prototipe untuk kehidupan kita ke depan ataupun miniatur gitu. Nah, awalnya dari sana sebetulnya sih. Terlepas tadi dari pengalaman mas internal, eksternal gitu ya, membangun. Kayaknya ada sesuatu yang ingin Reja sampaikan, Reja inginkan. Kalau bukan Reja jadi ketua, sulit untuk memutuskan. Karena hanya sekedar bisa menyampaikan gitu ya. Akhirnya beranilah yang jadi ketua karena Reja ingin memutuskan hal-hal yang lebih baik gitu ke depannya. Seperti itu sih dulu. Filosofi pribadi sedikitnya gitu lah. Karena kadang ada perasaan yang kayak kalau kita gak masuk jadi orangnya, kita cuma mau ngasih saran, bahwa sistemnya belum tentu dilaksanain ya. Belum tentu, betul. Setelah dari tadi penjelasan AA mengenai organisasi, apakah tujuan AA sudah tercapai gitu di teknik industri sebagai ketua himpunan khususnya? Soal tujuan ya, itu kan lebih ke dinamis, setiap orang beda-beda. Kalau Reja pribadi berpikir waktu itu alhamdulillah tercapai karena tujuan Reja sebenarnya waktu itu. Jadi balik lagi ke hak dan tanggung jawab seorang mahasiswa dan himpunan sebagai jembatan mahasiswa untuk advokasi apapun itu gitu ya, tentang fasilitas dan sebagainya gitu, tentang hak itu. Menurut Reja waktu itu sudah Reja jalankan dan tunaikan secara garis besar, alhamdulillah sih menurut Reja pribadi itu tercapai waktu jadi ketua himpunan. Meskipun banyak kekurangan dan sudut pandang lain itu kembali lagi kan ya. Kembali lagi karena kita organisasi menyatukan banyak kepala yang sulit ya. Gitu. Tadi kan menurut AA udah tercapai tujuan AA di awal yang dimana AA ingin mengubah sistem itu supaya sistem berjalan dengan maunya AA harus jadi berani jadi pemimpin. Nah, setelah AA menjadi pemimpin, after dari AA jadi pemimpin di Himpunan Mahasiswa Teknik Industri, perkembangan yang AA rasain di diri AA itu seperti apa? Jadi perkembangan kepribadi artinya ya, yang tadinya insecure, nggak berani ngobrol, dan alhamdulillah karena sering berinteraksi, bersosialisasi. Nah, jadi poin buat pribadi di mana apapun yang ada di pikiran, apapun yang menjadi keinginan, kita berani mengungkapkan. Benar dan salah itu tergantung sudut pandang kan ya. Akhirnya poin inti dari kebermanfaatan sangat besar, apalagi tentang soft skill gitu ya. Soft skill, hard skill itu gitu. Udah kelatih di organisasi berarti. Alhamdulillah, dan harusnya memang tujuan berorganisasi sebetulnya
kebermanfaatan ada di sana sebetulnya sih. Nanti teman-teman organisasi yang sudah ngalamin kayaknya pasti ada manfaat sangat besar yang tidak disadari sebetulnya. Meskipun awalnya apa sih kita ganggu waktu bla 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 gitu kursus kuliah, tapi di balik itu ada achievement yang lebih besar sebetulnya sih, gitu yang nggak kita sadari. Dari yang sebutin tadi emang cukup besar ya dampak organisasi buat perkembangan diri kita, terlebih untuk pribadi, dan mungkin nanti kalau misalnya ada pemimpin selanjutnya pasti merasakan juga. Aku juga sama merasakan gitu perkembangan diri buat juga. Ini mungkin foto kegiatan dulu ya. Boleh diceritakan dulu ini kegiatan waktu kapan? Nah ini tuh waktu menjadi ketua himpunan masih gondrong. Masih gondrong pas awal-awal pelantikan kalau nggak salah ini tuh. Ini Reja waktu berarti angkatan tahun 2017 kalau nggak salah itu. 17 ini di mix semua, ada tiap angkatan masuk di sini. Ada maba masuk tingkat 2, 3 gitu. Termasuk tingkat 4 waktu itu masih ada juga yang mau jadi pengurus himpunan sebetulnya. Kalau lihat dari sini anggotanya yang perempuan cuma 1 ya. Nah, zaman Reja dari 4 angkatan, dari 1 angkatan itu dulu cuma 2 orang. Gitu. Cuman sekarang alhamdulillah kan ya, sampai belasan orang perempuannya. Sampai belasan sekarang. Oke. Kan tadi udah disebutin ya benefit untuk AA sendiri, untuk organisasinya juga. Seberapa relevan sih dari organisasi yang kata AA tadi sebagai prototipe nanti ke depannya? Untuk di dunia pekerjaan sendiri sekarang kan sedang bekerja nih di pekerjaan yang sekarang itu seberapa penting sih organisasi yang udah dijalanin sama selama ini? Seberapa penting menurut Reja pribadi? Sangat penting. Karena sudut pandang Reja, organisasi ini bersosialisasi, menciptakan, merencanakan dan merealisasikan yang diinginkan bersama. Jadi ketika kita masuk kerja, kita sudah terbiasa dengan perencanaan, kita arahnya mau kemana nih perusahaan, atau usaha kita mau kemana, goalnya di mana. Kita sudah terlatih di organisasi sebetulnya, termasuk nge-manage manusia, gimana caranya keuangan ini harus stabil, bahkan kapan sih kita break even point-nya kan. Teknik industri mengajarkan himpunan atau organisasi yang menjadi prototipe miniaturnya secara prototipe pelaksanaannya. Berarti sangat relevan ya untuk dunia pekerjaan saat ini. Kan banyak nih ya statement tuh yang kayak anak organisasi tuh nilai akademiknya kecil. Tanggapan mengenai statement itu? Nah, statement itu dulu sempat terjadi kerja pun. Bahkan ada statement kalau mau jadi ketua himpunan, ketua ABM nggak akan lulus 4 tahun. Itu sempat terdengar langsung, terucap langsung dari orang kerja. Cuman waktu itu bukan Reja ngambil hikmahnya down, tapi lebih ke ini jadi tantangan bahwa Reja mengukur kemampuan, mampu nggak, bisa nggak. Itu jadi tolak ukur. Akhirnya waktu itu jadi semangat ketika orang-orang bilang kalau organisasi ini bakal 5 tahun, bla bla bla, nilai jelek. Dan alhamdulillah waktu itu sempat terjadi judgement seperti itu, dan alhamdulillah IPK Reja waktu di semester 3 lumayan lebih dari orang yang berbicara itu sebetulnya memang. Dan alhamdulillah juga 4 tahun. Ya, berarti secara tidak langsung udah membuktikan bahwa statement itu tuh salah untuk AA pribadi ya. Kan berlanjut dari statement yang sebelumnya udah ditanyakan sama saya tadi. Penting nggak sih nilai akademik dan pengalaman organisasi buat di pekerjaan? Lebih penting mana? Kan kadang ada orang yang benar-benar ambisius ke akademik gitu. Kuliah tuh benar-benar kuliah buat kejar nilai akademik. Ada juga yang mikirnya tuh organisasi gak penting, yang penting nilai akademik nih. Gitu. Nah, ada ungkapan kalau nggak salah nilai IPK itu hanya akan mengantarkan kawan-kawan masuk ke meja interview atau gerbang pekerjaan, tapi belum tentu bisa melaksanakan pekerjaan itu. Jadi menurut saya IPK disebut penting karena jadi gerbang, tapi ada yang lebih penting juga, value dirinya gitu. Jangan sampai nilainya sekedar angka tapi nggak punya value gitu. Termasuk kan value yang lebih itu dari hard skill dan soft skill itu kan ya, yang ada di organisasi sebetulnya kan. Nah, alhamdulillah waktu itu Reja secara pribadi merasa organisasi sampai tidur di kampus gitu ya, kampus sudah kayak tempat tinggal gitu waktu itu gitu.
Ya, alhamdulillah sih itu poin-poin waktu di kampus sangat bermanfaat organisasi ini. Berarti antara nilai IPK dan organisasi itu sama-sama penting, tergantung Sama-sama balik lagi ke diri masing-masing mungkin ya. Untuk nilai yang tinggi belum tentu bisa mengerjakan pekerjaan di pekerjaan realnya karena tidak pernah mengikuti organisasi, dan organisasi pun nggak jadi tolak ukur untuk masuk ke pekerjaan, karena emang pekerjaan juga kan kadang ada juga ya yang melihat dari IPK terakhir setelah lulus gitu. Ada juga, iya. Tapi sepengalaman Reja waktu itu pernah jadi HR juga sebetulnya. Karena Reja basic pernah di organisasi, akhirnya Reja cari itu di kurikulum vitae-nya itu pengalaman organisasi sebetulnya. Karena ketika orang sudah berpengalaman organisasi, setidaknya pernah diperintah dan pernah memerintah. Jadi kita nggak akan takut lagi sebetulnya, tinggal menyamakan persepsi dan tujuan. Jadi waktu itu pernah jadi HR, jadi ngelihat dulu CV-nya yang ngelamarnya pernah berorganisasi atau enggak gitu. Karena dulu berpikir orang berorganisasi otomatis bisa mengikuti, dalam artian bisa kerjasama gitu. Bukan berarti yang lain tidak bisa kerjasama, tapi itu tolak ukur pribadi lah gitu waktu itu. Tolak ukur pribadi, berarti sama-sama penting sih ya. Kalau misalnya dia suruh pilih antara nilai dan organisasi, sama-sama harus balance mungkin ya. Harus balance. Karena pengalaman juga sangat penting. Mungkin itu ya, mungkin kurang lebihnya dari manfaat berorganisasi antara nilai dan akademik. Tadi udah dijelasin sama Aeja kurang lebihnya. Boleh mungkin dari teman-teman yang ada di sini yang mau ngajuin pertanyaan ke Aeja, mumpung sekarang lagi ada tamu yang sangat istimewa ini. Boleh yang mau mengajukan pertanyaan? Boleh, izinkan. Saya mau nanya, apakah pas AA menjabat di HMTI, apa gitu momen-momen apa yang masih ingat sampai sekarang? Mau itu kejadian lucu apa apapun itulah, memang pengen tahu yang santai-santainya pas AA menjabat di himpunan gitu. Yang sangat masih ada ingat sampai sekarang. Ya. Bingung sih, banyak momen sebetulnya sih, momen kebersamaan, momen-momen pusing harus proker selesai, terus termasuk anggaran yang harus sesuai, kita harus nyari sponsor dan lain sebagainya gitu. Tapi itu jadi bumbu-bumbu di mana kita jadi lebih erat gitu. Akhirnya ketika kita kumpul lagi, yang kita bahas tuh momen-momen waktu di himpunan, makan mie bareng gitu kan ya, terus makan mie yang belum dimasak dibubuk pakai nasi, gitu ya. Momen-momen kecil itu yang sebetulnya teringat terus gitu. Kayak kenapa dia sering ngasih masuk ke kampus tuh, ketika masuk kampus kayak trigger. Dia pernah berpikir di sini, dia pernah berbuat di sini, kayaknya ngemancing lagi diri gitu. Ketika lagi down kayak charger masuk kampus tuh gitu. Lagi juga di kampus, berarti ingat-ingat masa-masa yang bikin masa-masa perjuangan. Senang sedihnya di organisasi mungkin. Mungkin boleh diceritain juga ini ya. Ini LDKM, berarti ada satu kepemimpinan mahasiswa. Ini waktu menjabat sebagai? Ini tuh waktu jadi ketua BEM kalau nggak salah. BEM. Berarti menghadiri ya? Menghadiri, waktu itu diundang jadi pemateri, dan sebetulnya nih ada sejarah juga LDKM. Waktu itu dulu kan industri itu makrab. Makrab, terus masuk ke latihan apa gitu ya. Nah waktu itu dia sama teman-teman teknik industri waktu itu kumpul. Kita harus punya nama karena makrab udah nggak bisa lagi, kita harus legal. Waktu itu kita nyari nama LDKM. Nah sekarang kan di teknik unsur beda-beda kan namanya ya. Waktu itu sama makrab. Berarti LDKM ini tercetus ketika periode himpunan ya. Waktu itu tuh. Ini sangat memorable juga ya buat A, karena ini penamaan LDKM ini di angkatan A adanya. Betul. Ya. Kira ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang ada di sini? Oke, mungkin terakhir ya. Ini mah mau minta pesan-pesannya buat mahasiswa yang akan mungkin minta triggernya dari A buat ikut berorganisasi gitu. Ajakan buat berorganisasi kira. Jadi sebetulnya ajakan Reja buat berorganisasi simpel sebetulnya sih. Kita harus tahu dulu kita mau kemana hidup ini. Itu bakal jadi trigger. Termasuk di Al-Quran khususnya kan ada di yang pertama tuh Iqra. Ketika teman-teman masuk kampus, Iqra dulu sebetulnya. Iqra dulu aturan kampus, bla bla bla, dan organisasi atau himpunan ini tuh bisa mengajak teman-teman membaca itu, lebih nge-trigger lagi gitu. Dan akhirnya
himpunan jadi wadah yang memang sangat luar biasa sebetulnya kalau teman-teman mahasiswa fungsi dan tupoksi himpunan itu apa gitu. Jadi sangat bermanfaat. Cuma memang apapun yang kita lakukan pasti ada risiko dan pengorbanan. Kayak itu waktu, materi dan lain sebagainya itu perjuangannya kan ya. Jadi ya semangat kok. Berorganisasi. Betul. Tuh mungkin teman-teman, jadi berorganisasi itu penting juga ya. Gak kalah penting dari akademik ya kalau buat di pekerjaan nantinya. Terakhir mungkin ya teman-teman sebelum penutupan, aku mau minta pesan dari AA untuk para mahasiswa, calon mahasiswa teknik industri ke depannya. Oke, pesan untuk mahasiswa baru ataupun mahasiswa yang sedang berjalan, teknik industri itu punya filosofi no best way, but always better way. Tidak ada jalan terbaik, tapi selalu ada jalan yang lebih baik. Yeah. Lumayan, artikulasinya lumayan dalam sebetulnya. Termasuk untuk kehidupan kita, tidak ada yang terbaik, tapi sudah lebih baik. Nah dari itu teknik industri kenapa selalu ada R&D, Research and Development, untuk mencapai lebih baik dalam visinya atau misinya efektif dan efisien. Nah dalam kehidupan seperti itu juga pesan dari dia. Jadi teknik industri sangat luas, bisa mengajarkan secara filosofi juga, secara manajerial dan lain sebagainya. Jadi buat calon mahasiswa teknik industri ataupun yang berminat teknik industri, boleh bisa langsung DM atau bisa juga tanya nanti ke Instagramnya tetehnya. Ya, mungkin boleh tanya-tanya ke AA langsung juga. Atau boleh, banyak nanti dicantumin di gini di sini. Gitu sih kalau dia pesan-pesannya. Jadi yuk gabung bersama kami di keluarga besar teknik industri Universitas Surya Kencana dan Teknik Industri Indonesia. Ya. Terima kasih mungkin ya untuk semua yang sudah sampaikan pengalaman yang udah sharing. Terima kasih telah menyempatkan hadir untuk memberitahu kepada kita bahwa berorganisasi juga bakal sangat penting dengan akademik. Mungkin teman-teman cukup sekian obrolan kita bersama Areza Kamal yang sangat berharga ini. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.